Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami Geo Software Community. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas fungsi print pada Python. Seperti pada bahasa pemrograman pada umumnya, kalimat yang pertama yang dicetak yaitu hello world, maupun itu di JavaScript, R ataupun C++ pasti yang akan dicetak yaitu hello world. Kemudian Python dari generasi pertama hingga ketiga ini memiliki fungsi print yang berbeda, terutama di Python 2. Tapi pada kali ini kita akan membahas fungsi print pada Python 3. Jadi fungsi print ini digunakan untuk mencetak pesan yang ditentukan ke layar atau perangkat keluaran standar lainnya. Pesan bisa berupa string atau objek lain. Objek tersebut akan diubah menjadi string sebelum ditulis ke layar. Contohnya ada di sebelah kanan, di sini ada print hello world. Perlu diketahui kita di sini menggunakan Jupyter Notebook untuk mencetak perintah atau fungsi-fungsi pada Python. Kemudian yang kedua ada Python Newline. Apa itu Newline? Newline dalam Python ini digunakan untuk menandai akhir baris dan awal baris baru. Fungsi ini penting jika Anda ingin mencetak output ke konsol. Fungsi Newline ini digambarkan atau dituliskan dalam fungsi /n. Dalam penulisannya, contohnya ada di sebelah kiri ini yaitu hello/n word. Jadi Newline ini disisipkan di antara kata-kata ataupun bisa juga di akhir kalimat. Di sini ada contohnya juga, print hello world, kemudian diakhiri dengan /n Newline. Jadi ini ditandai untuk menandai akhir kalimat seperti itu. Kemudian di sini ada contoh lain untuk penggunaan Newline. Nah, di sini ada sintak menggunakan join, yaitu seperti ini /n.join, kemudian list mana yang akan ditambahkan Newline. Contohnya di sini ada kita menggunakan first sama dengan Python, Java, Kotlin, JPP. Nah, di sini ada print atau perintah untuk mencetak sebelum menggunakan Newline. Kemudian yang kedua kita menambahkan dengan Newline. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita belum menambahkan Newline, maka data tersebut akan menyambung secara horizontal. Kemudian ketika kita menambahkan Newline, maka data itu akan terpisah. Jadi Newline ini digunakan untuk memisahkan data pada satu baris perintah. Yang kedua ada juga print untuk beberapa string pertama, string kedua, string ketiga, hingga string ke n. Jadi untuk memisahkan tiap string. Di sini juga dicontohkan print hello folks, let's us start learning. Perintah di sini belum ditambahkan Newline. Kemudian ada juga perintah kedua, ini keterangannya. Kemudian perintah yang ketiga yaitu ketika kita menambahkan Newline. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa outputnya ini terdapat 4 baris. Karena apa? Karena tadi kita menambahkan Newline di baris ketiga, sehingga hasil print fungsi ketiga ini akan menjadi 2 baris. Seperti itu. Kemudian ada parameter atau perintah sep dan n pada statement print. Nah, bagaimana cara menggunakan parameter n dan apa itu parameter n? Jadi parameter n ini digunakan untuk menambahkan string apapun di akhir keluaran pernyataan cetak Python. Jadi n ini digunakan untuk menambahkan kalimat ataupun perintah lagi, kalimat terutama. Kemudian secara default metode ini diakhiri dengan Newline. Jadi tadi ketika kita membahas Newline, dan ini juga dapat digunakan pada parameter n atau argumen n. Tapi pada argumen n ini tidak hanya menggunakan Newline saja, tapi bisa juga menggunakan kalimat lain ataupun tanda lain seperti spasi ataupun dan. Kemudian ada parameter sep. Argumen sep ini digunakan ketika ingin mencetak banyak nilai dalam program Python dengan cara yang mudah dibaca. Defaultnya sep ini, ya kita tahu bahwa sep ini adalah singkatan dari separator atau pemisah. Sep ini biasanya defaultnya spasi, cuman kita bisa mengganti sep ini dengan argumen lain seperti underscore, strip, koma, dan lain sebagainya. Nah, fitur ini baru diperkenalkan pada Python versi 3. Baik, kita akan membuka Jupyter Notebook. Kita ketikkan di start bagian search Python,
command prompt. Nah, di sini sudah muncul Python command prompt. Kita klik saja, dan di sini akan muncul sebelah kiri ada environment-nya, ArcGIS Pro, strip py3 strip clone 1. Nah, kemudian ini ada directory-nya C /user Zayan appdata local s3 conda and ArcGIS Pro. Ini adalah local disknya atau directory penyimpanannya. Nah, kita akan memindahkan directory penyimpanannya ke directory lain. Oke, di sini kita ketikkan komennya cd change directory, kemudian /d titik 2 slash. Nah, dia akan pindah directory-nya tapi masih menggunakan environment yang tadi. Dan kita ketikkan Jupyter Notebook. Dia akan otomatis membuka Jupyter Notebook pada local disk atau directory yang kita tujukan tadi. Nah, di sini ada di local disk D. Dan saya akan membuat folder baru. Klik new, kemudian folder. Nah, di sini akan muncul untitled folder. Kita beri nama, klik bagian itu cek, kasih, kemudian rename. Kita beri nama Python course to software community. Oke, rename. Oh, sudah ada filenya. Kita ketikkan Python course. Oke, di sini kita akan membuat notebook baru dengan Python 3. Nah, kita ketik new, kemudian notebook, klik Python 3. Dia akan otomatis membuka jendela baru. Di sini kita akan mengetikkan perintah pertama, yaitu print dalam kurung ketik 2 hello world. Kita bisa mencetak kalimat ini dengan mengklik run ataupun klik shift enter. Di sini saya akan menggunakan klik run. Dia akan tercetak hello world. Nah, ini ada perintah biasa. Nah, kemudian kita akan menambahkan new line pada kalimat tersebut. Print hello, new line tadi /n kemudian word. Kita cetak dengan shift enter. Dia akan terpisah atau menjadi 2 baris. Jadi fungsi new line tadi untuk memisahkan antar kalimat. Nah, di sini kita akan menambahkan new line dengan kalimat yang agak panjang. Kita beri perintah, dan perintah sama dengan saya akan mengetikkan tipe data pada Python, integer, float, boolean, kemudian string. Oke, ini adalah baris pertama. Kemudian baris kedua kita ketikkan print untuk memberi keterangan bahwa list sebelum menggunakan new line. Titik 2. Kemudian kita beri tanda pada perintah. Kemudian yang pada baris ketiga kita beri perintah untuk menggunakan new line, menambahkan new line pada kalimat yang kita ketikkan tadi. Jadi pada kolom perintah. Oke, kita ketikkan lagi keterangan list setelah menggunakan new line 2 \n dan perintah. Oke, kita klik shift enter. Nah, di sini ada keterangan list sebelum menggunakan new line berupa tanda horizontal, kemudian setelah menggunakan new line dia akan berubah menjadi tiap baris, ada 4 baris. Oke, mungkin berikut
terkait new line. Mungkin ada satu lagi perintah new line yang akan kita coba ketikkan. Print use software community Python calls. Jangan lupa ditambahkan petik 2. Baris kedua, print kalimat setelah menggunakan new line. Fungsi print. Oke, pada baris ketiga, print use software community by new line Python course. Oke. Ya, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan menggunakan sep dan n, argumen sep dan n. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan argumen n. Print belajar Python. Print itu keren. Nah, di sini kami menggunakan n. Sekarang kita coba menggunakan n. Belajar Python n kita menggunakan n-nya new line, atau kita menggunakan n-nya berupa tanda tanya. Print keren. Oke, kita coba print. Nah, jadi dia untuk n ini dia menandai akhir kalimat. Dan pada kalimat ini karena tadi ada 2 baris, kita menggabungkan pada 1 baris. Nah, seperti itu fungsi n untuk menandai suatu kalimat. Sekarang kita akan mencoba menggunakan sep atau separator. Print belajar kita tambahkan petik dulu, belajar Python, kita beri separator. Separatornya di sini ada tanda petik 1, kemudian kita kasih spasi. Kemudian pada baris kedua kita ketikkan lagi print belajar Python. Kita menggunakan separator yang berbeda. Kita beri simbol dan. Oke, baik, kita klik shift enter. Belajar, jadi separatornya belajar Python dan belajar dan Python. Jadi ini adalah fungsi separator. Sekarang kita akan menggunakan fungsi separator dan n secara bersamaan. Print tanda petik
belajar Python bersama Software Community. Kita beri separator berupa tanda simbol underscore, kemudian kita tambahkan dengan n sama dengan keren, underscore keren. Kita coba print, klik shift enter atau klik run. Nah, hasilnya seperti berikut: belajar underscore Python underscore bersama underscore Software underscore community keren. Nah, mungkin cukup sekian untuk pengenalan fungsi print pada Python. Sampai bertemu di course selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali.